Luhut bersaksi di sidang atas pencemaran nama baik. Persidangan yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan, Haris Azhar, dan Fathia Maulidiyanti memasuki babak baru. Persidangan tersebut bertujuan untuk memeriksa Luhut Binsar Panjaitan sebagai saksi terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Haris Azhar dan Fathia. Kasus ini bermula ketika Haris dan Fathia menyebutkan nama Luhut terkait perusahaan tambang di Papua dalam sebuah video di kanal YouTube Haris Azhar berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya Jenderal Bin juga ada ngehamtam." Dalam video tersebut, mereka membahas perusahaan bernama PT Toba Comdel Mandiri yang disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtera Group, di mana Luhut memiliki saham. Haris dan Fathia mengklaim bahwa Luhut terlibat dalam bisnis tambang di Papua dan menyebutnya dengan sebutan LBP, Lord Luhut. Mereka juga mengaitkan Luhut dengan pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014. Hal ini menjadi dasar Luhut untuk melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 September 2021. Luhut menyatakan bahwa ia merasa difitnah oleh Haris dan Fathia karena dihubungkan dengan bisnis tambang di Papua. Luhut juga merasa tidak terima jika dipanggil dengan sebutan Lord. Sebelum melaporkan mereka ke polisi, Luhut telah mengirimkan somasi kepada keduanya namun tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Oleh karena itu, Luhut memutuskan untuk menempuh jalur hukum untuk menjaga nama baiknya, anak, dan cucunya. Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengaku berhubungan baik dengan aktivis Haris Azhar yang kini menjadi terdakwa atas pencemaran nama baiknya. Bahkan, Luhut menyebut, Haris Azhar sempat menghubunginya dan meminta bantuan mengurus saham Freeport untuk suku di Papua. Hal itu disampaikan Luhut saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis, 8 Juni 2023. Seperti diketahui, dalam perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ini, Haris Azhar didakwa pasal 27 ayat 3, Jo pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Dan kemudian pasal 14 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Sementara itu untuk Fathia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar, kecuali pasal 14 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana.